alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadratillahi Rabbi Allah Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih di tengah pertama di bulan Syawal 1446 Hijriah. Ana minta izin sebelum kajian Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf kita mulai, ada sedikit membaca dari apa yang ditulis oleh Syekh Fauzan. Mungkin kita ringkaskan sedikit karena ini sangat penting sebelum kita mengkaji kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf dengan judul Fima Yajibu Alal Muslim Ba'da Syahri Ramadan. Untuk beberapa paragraf, tidak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, fal yuhasib kullu minna nafsahu madza qaddama fi hadzal syahr, faman qaddama fihi khairan falyahmadillaha ta'ala ala dzalika wal yas'alhul qabula wal istimrara ala ta'ati fi mustaqbali hayatihi. Wa man kana mufarritan fihi falyatub ilallah falyabda hayatan jadidatan yastaghilluha bitta'ah. Hendaklah setiap kita menintrospeksi dirinya. Apa yang telah dia lakukan pada bulan ini, maksudnya Ramadan. Maka barang siapa yang telah melakukan di dalamnya khairan, kebaikan. Ini perlu dipahamkan nih, fokus sedikit. Jadi kalau hasil introspeksi diri muhasabah ini, alhamdulillah kebaikan yang kita lakukan, khatam sudah 5 kali, alhamdulillah. Tahun kemarin cuma sekali gitu, ini 5 gitu. Kan khairan, betul? Tarawih tidak ada yang lepas darinya tiap malam. Sodakohnya tidak ada kotak kecuali dikasih begitu. Ramadan, subhanallah. Apa tugasnya? Kalau khairan, kebaikan yang dilakukan, maka kata beliau falyahmadillahi ala dzalika. Falyahmadillaha ala dzalika. Maka tugas pertamanya adalah memuji Allah Ta'ala. Jadi kalau hasil muhasabahnya itu positif, kebaikan, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hadirin wal hadirat jamaah? Karena yang sudah kita lakukan itu murni asli pertolongan Allah, aun minallah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap kita sholat itu. Setelah sholat maksudnya, Allah tolong aku untuk bisa berzikir, bersyukur, dan bagus ibadahku kepadamu gitu. Dan dikasih ternyata Ramadan kita melakukan banyak kebaikan, maka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Cukup? Enggak sampai situ. Falyas'alhul qabula. Nah, gitu. Apa yang kedua? Memohon kepadanya al-qabul. Semoga diterima amal yang sudah kita lakukan. Maka salafun saleh saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan pemanis bibir itu, ini pantasnya Ramadan gitu. Setelah selesai taqabbalallahu minna wa minkum, sebagai pemanis bibir tidak. Kan itu saling doakan di antara kita supaya apa yang sudah kita lakukan makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak makbul, capek kita baca Quran, naudzubillah, misalkan riya nggak diterima misalkan. Maka kita berdoa untuk diterima amal soleh kita di dalamnya. Kemudian yang ketiga, wal istimrar ala ta'atil fi mustaqbali hayatihi. Yang ketiga adalah istimrar, kontinuitas
berkelanjutan atas ketaatan pada masa yang akan datang dari hidupnya. Fi mustaqbali hayatihi. Jadi kehidupan ini maju. Ramadan selesai Syawal. Syawal kemudian datang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, terus nanti ketemu lagi Syawal di 1447 Hijriah kalau umur kita panjang. Maka di mustaqbal hayatihi, di kehidupan yang akan datang, maka hendaklah melanjutkan apa yang sudah kita lakukan dari kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian wa man kana mufarriton fihi falyatub ilallah. Barang siapa setelah mengintrospeksi dirinya ternyata mufarrid, tafrid, menyia-nyiakan di dalamnya di bulan Ramadan, mungkin 30 juz saja nggak khatam, kemana aja misalkan gitu, atau banyak begadang, mungkin sia-sia, mungkin adalah hasil dari apa yang sudah kita introspeksi diri pada saat ini. Maka ketika mendapatkan diri mufarriton fihi, apa tugasnya? Falyatub ilallah, hendaklah bertobat kepada Allah. Waliyabda hayatan jadidah yastaghiluha bitta'ah, kemudian mulailah dengan kehidupan yang baru yang dia sibukkannya dengan ketaatan begitu. Badal hayatil lati adha'aha fi ghaflati wal isaati, sebagai pengganti atas apa yang sudah disia-siakannya, kelalaiannya dan kejelekannya saat yang lalu. Mudah-mudahan Allah menghapuskan apa yang sudah kita lakukan dari masa-masa yang lalu dan kemudian diberikan taufik untuk kita bisa tinggal dari umur kita dengan kebaikan. Allah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Hud 114. Kemudian Nabi bersabda, wa atbi sayyiatal hasanata tamhuha, ikutkan kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Ini poin pertama yang disampaikan, bahwa ketika kita bermuhasabah diri, ketika kita mendapatkan dari diri ini dapat dan mampu melakukan kebaikan, maka kita puji Allah, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kita mohon supaya diterima. Yang ketiga, istimror, dilanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Tapi kalau introspeksi ternyata banyak menyia-nyiakan diri kita di Ramadan, maka kita bertobat kepada Allah. Kemudian disibukkan diri dengan ketaatan-ketaatan. Mudah-mudahan dengan ketaatan dan kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, kejelekan-kejelekan yang lalu. Kemudian poin yang kedua, yang ingin disampaikan juga dari tulisan beliau, katanya ittaqullah ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah ta'ala. Wa tabi'u fi'lal khairat ba'da Ramadan, fa inna min alamati qabulil hasanah fi'lal hasanati ba'daha. Ini poin yang kita garis bawahi, walaupun redaksi ini banyak yang model seperti ini, tapi maknanya sama. Kata beliau, ikutkan perbuatan kebaikan, amal kebaikan setelah Ramadan. Sesungguhnya dari alamat tanda qabulil hasanah, diterimanya kebaikan, fi'lal hasanati ba'daha. Dan dari tanda diterimanya kebaikan adalah amal kebaikan setelahnya. Wa masyah Ramadan ila munasyitun alal khair wa mabda'un litaubati wal amali salih. Wa nihayatul amal yakunu bil maut la bi khuruji Ramadan. Sampai sini. Kata beliau, tidaklah bulan Ramadan itu kecuali munasyid, penyemangat ya atas kebaikan dan permulaan dari taubat dan amal saleh, dan akhir dari amal takunu bil maut. Nihayatul amal takunu bil maut la bi khuruji Ramadan. Nihayah, puncak akhir dari amal yaitu dengan kematian, bukan dengan keluarnya Ramadan. Sehingga tidak perlu lagi pengumuman dicari orang yang hilang gitu kan.
Nah, ada sebagian sudah tersebar karena memang menjauh dari masjid setelah Syawal. Mudah-mudahan kita adalah orang yang istiqamah dan paham tentang masalah ini. Dan jazakallahu khairan wa yahfaduhu Syekh Fauzan atas yang beliau sampaikan dari tulisannya untuk kita ingatkan diri kita, maka ikutkan apa yang sudah kita bangun di Ramadan untuk kita lanjutkan dan teruskan. Sehingga apakah saum kita ini makbul? Saum tidak setelahnya itu. Kalau baca Quran kita makbul apa tidak? Baca Quran enggak kita setelahnya? Setelah Ramadan begitu. Ini adalah yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak pribadi dan antum semuanya. Kita masih membaca Aina nahnu min akhlaqis salaf pada bab as-salafu wa khasyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu. Itu salaf dan takutnya mereka terhadap Allah dan muraqabahnya kepadanya Ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang Abi Hurairah radhiyallahu an ibni Shawdhib qala lama hadarat Aba Hurairah al-wafatu baka faqila lahu ma yubkik faqala bu'dul mafazah wa qilatul jad wa qabatu kaud al-muhbitu minha ilal jannati awi an-nar. Dari Ibn Shawdhib qal, ketika hadarat Abu Hurairah al-wafatu, yang pegang kitab al-wafatu fa'il, maka dia dalam ta'anis hadarat, ketika wafat kematian menghadiri Abu Hurairah. Aba asmaul khamsah dan dia jadi maf'ulun bihi mansub bi alif Aba Hurairah. Ketika Abu Hurairah kedatangan al-wafat, kematiannya atau kematian mendatangi beliau radhiyallahu anhu, baka beliau menangis. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ma yubkika, apa yang menyebabkan kau menangis? Faqala bu'dul mafazah, katanya perjalanan jarak yang jauh, wakilatu zad, dan sedikit bekal, dan juga banyak aral yang akan didapatkan, hambatan, rintangan. Al-muhbitu minha, maka ujung perjalanan tersebut ilal jannah awinar, kepada surga atau neraka. Di sini ada hikmah penting, ikhwah fiddin ajanillahu wa yakum, terhadirkan ungkapan ini bahwa sahabat al-jalil yang mulia Abu Hurairah dan beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nangis di penghujung hayat beliau begitu. Sahabat yang mulia, karena perjalanan panjang dan bekal yang sedikit, tidak kemudian merasa bekal banyak gitu. Apalagi kita di sini. Dan hambatannya besar perjalanan itu. Yang mana ujungnya apakah kemudian dapat nar atau dapat jannah? Apakah neraka atau surga? Karena kita tidak tahu takdir kita. Anak, antum semuanya tidak ada yang tahu apakah kemudian ujung kita itu di surga atau di neraka. Karena tidak tahu itulah kemudian kita memohon. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk dimudahkan menuju jalan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ridhonya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka menjadi perhatian buat kita semuanya di zaman itu, ketika beliau hidup bersama Nabi SAW, merasakan demikian. Tentunya kita lebih lagi merasakan di saat ini. Maka banyak-banyak berbekal sebelum datang al-maut. Dan ini sudah kita baca. Wa an Ubaidillah ibnu Sirin qala ibnu Sirin inni la'arifu dhanba alladhi humila bihi alayya dainu ma huwa. Qultu li rajuli mundu arba'ina sanah ya muflis.
Fadahastu bihi Aba Sulaiman Darani faqala qalatid dhunubuhum fa'arafu min ay ya'taun wa qasarat dhunubi wa dhunubuka falaysa nadri min ay nu'ta. Di sini disebutkan dari Ubaidillah ibni Sirri. Katanya Ibnu Sirin mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui dosa yang membawa kepadaku saat ini adainu. Jadi banyak hutang ternyata beliau. Jadi ketika dia tertimpa banyak hutang, mungkin kita juga diantara kita mungkin capek ya kepala tuh, tak tagihan lagi. Ketika banyak hutang, maka dia pun mengetahui apa itu yang membawa kok sampai sedemikian kondisinya. Maka beliau katanya kultu li rajulin, aku telah mengatakan kepada seseorang itu sejak 40 tahun yang lalu, bukan kemarin lusa, pekan kemarin atau bulan kemarin, tahun kemarin ke arba'in salah. 40 tahun. Apa yang dia katakan? Ya muflis. Wahai orang yang bangkrut. Kalau kita bahasanya apa? Ngebully apa? Misalnya nyebutin orang wadani. Remaja ya. Maksudnya suka ngatain orang yang mungkin gak senang dia orang dibilang. Kata dia, aku mengatakan kepada seseorang itu sudah 40 tahun yang lalu. Apa dia katakan? Dia katakan ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Dan itu sudah 40 tahun yang lalu. Kemudian setelah lewat waktu itu sudah 40 tahun. Kemudian terasakan dirinya dalam keadaan banyak hutang. Nah, rupanya kembali itu ke omongannya dia ternyata. Makanya ikhwan gak boleh orang tuh mencela orang, mencerca gitu. Sekarang lagi diupayakan bagaimana di sekolah itu dihindarkan bullying gitu. Guru gak boleh nginain siswa sesama siswa gitu. Maka dianjurkan untuk ngomong santun, dihindarkan kata-kata yang kasar, menghina orang tua misalkan. Maka ini adalah akhlak yang mulia untuk bisa terhindarkan dari sifat perkataan ucapan yang mencela. Dan ini terjadi katanya 40 tahun yang lalu. Coba masih ingat itu dosa. Kemudian yang membawa dirinya pada posisi dia mendapatkan banyak hutang. 40 tahun yang lalu aku mengatakan kepada seseorang katanya ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Kemudian fahadastu bihi Aba Sulaiman Ad-Darani. Kemudian aku pun mengatakan kepada Aba Sulaiman, katanya ini orang yang lain Ad-Darani. Faqal, dia katakan apa katanya? Qalat dunubuhum fa'arafu min aina ya'tauna. Mereka itu sedikit dosa-dosa mereka, maka mereka tahu dari mana datangnya dosa tadi. Bayangkan 40 tahun masih ingat. Kenapa? Kila dunubuhum, sedikit dosa-dosa mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kasurat dunubi wa dunubuka katanya. Dia mengatakan kepada Abu Sulaiman, ya, perawinya ini, katanya banyak dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Falaisa nadri min ainuta, dan kita pun tidak tahu katanya dari mana dosa itu didatangkan. Mestinya kalau dosa banyak segera ingat gitu, ya, saking banyaknya lupa, saking banyaknya dosa. Orang terdahulu sekelas Ibnu Sirin, killa dunubuhum, sedikit dosa mereka, dan mereka tahu dari mana dosa itu datang. Dan hadirin wal hadirat jamaah, dengan banyak mengingat dosa itu bisa orang itu bertobat, bisa jadi orang masuk surga karena dosanya. Telah berbuat dosa kemudian ingat dan istighfar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Dan jangan sampai ketika beramal soleh kemudian magrur, dia tertipu dengan amal solehnya sehingga kiber, dia sombong dengan amal solehnya. Ada afat, ada akibat jelek atas amal-amalan itu.
maka berusaha untuk ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal kita. Kemudian an Abdullah bin Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir qala haddatsani ammi Yazid ibn Jabir an Ata al-Kharasani annahu kana yaqul. Ini anunya sahidnya. Bahwasanya Ata al-Kharasani bahwasanya beliau menyampaikan demikian katanya. Ini la usikum bidunyakum antum biha mustausauna wa antum 'alaiha hiras. Katanya, aku tidak memberikan wasiat kepada kalian terhadap dunia kalian. Kenapa? Kalau masalah dunia antum sudah banyak menerima nasihat-nasihat, wasiat, wejangan berkaitan dengan dunia dan kalian sudah minta itu. Dan antum 'alaiha hiras, kalian atas dunia tadi semangat begitu. Wa inna mausikum bi akhiratikum. Sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian bi akhiratikum dengan akhirat kalian. Ini jadi contoh kita mungkin dengan anak-anak kita, kerabat-kerabat kita, bahwa permasalahan dunia sudah banyak, training tentang bisnis, training banyak gitu. Bagaimana cara meraup pelanggan misalnya. Sudahlah masalah gitu banyak orang dan semangat antum untuk mendapatkan itu, kata beliau. Kira-kira begitu maknanya. Maka sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian dengan akhirat kalian. Fakhudhu min daril fana'i li daril baqa. Itu poin yang pertama. Pasti diingat bahwa ambillah dari dunia yang fana ini bekal menuju darul baqa. Tempat yang abadi. Di mana? Di akhirat. Maka kita mendapatkan kaidah para ulama bahwa dunia darul amal, la jazaa fiha, wal akhiratu darul jazai la amala fiha. Hafal. Yang nggak bisa bahasa Arab susah ngapalkannya. Kalau yang bisa Arab mudah. Ad-dunya darul amal, la jazaa fiha, wal akhiratu darul jazai la amala fiha. Dunia ini darul amal, tempat kita beramal, tempat kita bercocok tanam begitu bahasanya. Tidak ada ajar, tidak ada balasan di sini. Tetapi di akhirat itu adalah darul, tempat untuk dibalasi, darul jaza la amala fiha. Tidak ada amal di akhirat. Nah, kalau sudah kemudian orang naudzubillah summa naudzubillah ketika dapatkan nerakanya, kemudian sohifahnya mendapatkan dari wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka, dan mendapatkan demikian timbangan kebaikannya ringan dibanding timbangan kejelekannya, maka habis sudah harapannya. Tidak ada remedial, tidak ada hair, kata zaman dulu anak-anak kita, ada hair enggak. Tapi di dunia inilah berkesempatan seorang untuk bisa beramal dan tidak ada balasan pada saat ini. Maka beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita rajin ibadah, tapi rezekinya kok berbeda dengan orang yang maksiat. Karena di ibadah kita ini bukan sedang mencari balasan di dunia ini. Kita beramal. Kapan kita dibalasi? Bil akhirah. Di akhirat tempat dibalasi, tidak ada amalan. Maka sekarang saatnya kita beramal. Sehingga kalau masih yang diinjak itu adalah bumi ini, maka sholat subuh lagi, baca Quran lagi, ibadah lagi, beramal lagi terus sampai yang diinjak apa? Surga. Habis. Dan terakhir itu sebagai puncak apa yang diidamkan oleh seorang hamba. Maka kata beliau, khudu min daril fana li daril baqa. Ambillah dari negeri dar al-fana, kehidupan dunia ini, untuk kehidupan yang baqa. Wa ja'alu ad-dunya ka syai' faraktumuh fa wallahi la tufariqunnaha. Jadikan dunia ini seperti sesuatu yang kalian akan tinggalkannya. Dunia dengan kelezatannya, kenikmatan di dalamnya, maka jadikan dunia ini sesuatu yang pasti akan kalian tinggalkan.
Dan demi Allah katanya, sungguh kalian akan meninggalkannya. Lihat, kalau antum lihat di kitabnya, la tufariqunna, la taukid, lamut taukid, kemudian ada nun taukid tsaqillah pakai tasdid. La tufariqunnaha, sungguh-sungguh kalian akan berpisah dengannya, meninggalkan dunia. Waja'alul mauta kasyai'in duktumuhu, dan jadikan al maut, kematian itu, kasyai', seperti sesuatu yang kalian rasakan. Jadikan kematian sesuatu yang kalian rasakan. Fa wallahi latadukunnahu, sungguh kalian akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dunia kita akan berpisah dengannya. Dan pastikan al-maut itu akan didapatkan oleh kita dan dirasakan oleh kita. Wa ja'alul akhirah kasai'in najaltumuh, dan jadikan akhirat itu seperti sesuatu yang kalian akan turun dengannya, tinggal kepadanya, terhadapnya. Fa wallahi la tanjulunnaha, maka sungguh demi Allah kalian akan turun dan menempati akhirat tersebut. Maka ini adalah menjadi nasihat berkaitan dengan akhirat. Wahya darun nas kulluhum, dan akhirat tadi adalah kampungnya manusia semuanya. Laisa minan nasi ahadun yakhruj li safarin ila akhadalahu uhbatahu, dan tidaklah dari manusia seorang pun dari mereka ketika dia keluar untuk safar kecuali dia ambil baginya bekalnya. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Nah, saudara-saudara kita yang mau mudik di tempat yang jauh atau mau balik ke tempat dia tinggal, dia siapkan segala sesuatunya, bekalnya, rekeningnya diisi dia, ya, mungkin sedia lontong, banyak dia siapkan untuk kecukupan perjalanan dia. Maka katanya laisa minan nas ahadun yakhruju li safarin illa akhadalahu uhbatah. Faman akhadha li safarihi ladzi yuslihu agtabat. Maka barang siapa yang telah mengambil untuk safarnya yang akan memberikan perbaikan dan kebaikan baginya, maka dia senang bahagia. Makanya bagi-bagi yang biasa traveling itu, ketika semuanya tersedia, maka travelingnya jadi indah gitu. Nyaman. Kenapa? Cukup bekal yang dia sediakan. Kenapa? Semua tersedia. Dia siapkan. Sehingga perjalanan itu jadi indah, jadi nyaman. Tapi barang siapa kharajila safir lam yakhud lahu uhbatah, dan barang siapa yang keluar dari safarnya ke safarnya dan tidak dia membawa baginya bekalnya, nadima, maka dia akan menyesal. Ya, betul. Kalau mau perjalanan dari Indonesia ke mana? Ke Mekah, harus disiapkan dong visanya kan gitu. Jangan sampai di tengah jalan, waduh tidak bisa masuk, ada masalah kan gitu. Dan akhirnya balik lagi. Kenapa? Mesti harus ini itu, perjalanan tidak bisa dilanjutkan yang sedianya dia sampai tempat yang diinginkan, di tempat orang tuanya mungkin, tapi karena sesuatu hal yang dia tidak siapkannya, maka terjadi kegagalan. Padahal bisa jadi dia dalam keadaan panas, lam yajid dhillan, dia tidak mendapatkan naungan. Kalau dia punya kendaraan, cek dulu AC-nya dong, supaya dia jalan AC-nya nyaman gitu kan, diservis dulu begitu, sehingga perjalanan yang panjang itu indah, nyaman kendaraannya gitu. Bannya dicek dulu apakah kemudian ada keretakan atau sudah kadaluarsa, diganti dulu, nyaman deh. Jangan sampai tengah jalan kemudian pecah ban begitu. Betapa susahnya. Dan banyak hal, dan ini adalah sebuah percontohan dalam kehidupan dunia. Sehingga perjalanan itu siapapun yang tidak mengambil bekalnya, maka dia akan nadim dia.
tidak mendapatkan yang seyogianya dia dapatkan dari teriknya matahari, maka dia siapkan naungannya. Kalau tidak, maka akan kepanasan dia. Idza dhama'a lam yajid ma'am yatarawa bihi. Ketika dia kehausan, tidak mendapatkan air untuk dia lepaskan dahaganya. Kenapa? Bekalnya kurang. Ini perjalanan ratusan kilo, cuma menyediakan 5 botol saja gitu. Nah ini mah 100 kilo udah habis airnya. Gimana sisa perjalanannya? Nggak ada air, gimana? Maka siapkan airnya yang banyak, gitu. Sehingga dia cukup untuk perjalanan yang jauh. Dan ketika tidak berbekal, maka seharusnya yang lain bisa menikmati dalam berjalannya air karena banyak bahan yang dia bawa, air yang dia bawa, maka dia akan kehausan. Semestinya yang lain bisa melepaskan dahaga, dia tetap kehausan. Wa innamad dunya munqati'un. Dan safar dalam kehidupan dunia, maka dia akan ada putusnya. Ada akhirnya safar itu. Wa aqyas annas, dan yang paling cerdas dari manusia adalah man qama yujahizu li safarin la yanqati'. Maka orang yang cerdas dari kalangan manusia adalah orang yang melakukan persiapan untuk safar la yanqati'. Safar yang tidak berhenti. Jadi kalau safarnya di dunia itu nanti ada akhirnya. Antum ke Jogja ya sudah, keluar tol Prambanan, ada store Prambanan terakhir, sebentar sudah sampai rumah orang tuanya, kalau selesai habis di situ. Nah kemudian dia balik lagi kan, dan itu akan selesai, ada batasnya, munqati' namanya, terputus dia. Tetapi safar la yanqati' adalah perjalanan kita menuju akhirat. Maka ada deskripsi yang viral ya, yang kita sering ulang seperti tangga gitu kan. Ini kehidupan dunia, sebelumnya ada di alam roh, naik lagi, ada kiamat, ada barja, ada kematian barja, kiamat, ada ba'as, ada mahsyar, ada yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul mizan, ada jisr, jembatan, ada, dan seterusnya. Sampai kemudian ujungnya al jannatu wa an-nar. Ujungnya adalah surga dan neraka. Dan itu perjalanan yang panjang. Maka bersiap diri. Di sana ada fitnah, yakni al-kubur. Soal malaikat apa? Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Dan itu adalah sesuatu yang sangat menegangkan. Kecuali yang diberikan rizki oleh Allah tentunya qaulu tsabit. Qaul ats-tsabit. Perkataan yang mantap. Menyebutkan dengan tegas Rabbi Allah, dini Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ada kitab akidah al-usul as-salasah, terbangun atas 3 tadi, yaitu seorang hamba mengetahui Rabbnya Allah Ta'ala, seorang hamba mengetahui agamanya Islam dan bil adillah ya, dengan dalil-dalilnya, dan seorang hamba mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Qabisah ibni Qais al-Anbari qala kana ad-Duhak ibnu Muzahim ida amsa baka fayuqalu lahu ma yubkika fayaqulu la adri ma sa'adal yauma min amali. Ini sepertinya seperti dikatakan oleh Abu Hurairah yang tadi begitu. Disebutkan dari Qabisah ibnu Qais al-Anbari berkata, karena ad-Duhak ibnu Muzahim, ida amsa, apabila waktu sore. Amsa, ingat ada asbaha, ada amsa, ada sobah, ada masa. Kalau sobah bidayah, awal hari. Kalau masa akhir hari, masa sore. Maka dia pun baka, menangis. Fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ma yubkika, apa yang membuat kamu menangis? Fayaqul la adri ma sa'adal yauma min amali. Katanya, aku tidak tahu apa yang so'ada itu yang naik pada hari ini dari amalku. Jangan-jangan yang naik amal kejelekan.
bukan amal kebaikan. Dia tidak tahu, kemudian menangis. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas. Sama Ar-Rahmanu alal arsis tawa, karena amal itu naiknya ke atas. Dan beliau menangis. Apa yang menyebabkan? Dia tidak tahu, katanya, mau sa'ada al-yauma min amali. Tidak tahu apa yang naik pada hari ini dari amalku. Wa an Kinanah ibnu Jablah as-Sulami qala Bakar ibnu Abdullah, idza ra'aita man huwa akbar minka faqul hada sabaqoni bil iman wal amalus salih fahuwa khairun minni. Wa idza ra'aita man huwa asghar minka faqul sabaqtuhu ila dzunub wal ma'asi fahuwa khairun minni. Wa idza ra'aita ikhwanaka yukrimunaka wa yu'azzimunaka faqul hada fadlun ukhidu bihi. Wa idza ra'aita minhum takshiran faqul hada danbun akhadtuhu. Dari Kinanah ibnu Jablah as-Sulami berkatalah Bakar ibnu Abdullah, apabila engkau melihat man huwa akbar minka, apabila engkau melihat orang yang lebih tua darimu. Nah, kita dalam kehidupan ada di hadapan kita orang yang lebih tua. Maka apa yang kita katakan? Katanya kul, katakan hada sabaqoni bil imani wal amali sholeh. Orang yang tua umurnya lebih panjang, maka amalnya lebih banyak. Dia mendahului dengan iman dan amal soleh, maka dia lebih baik daripadaku. Ya, kesepuhan, orang yang sudah tua gitu. Bagaimana? Dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Umurnya lebih lama, imannya lebih dahulu dari kita berimannya, amal solehnya lebih banyak daripada kita yang baru 30 tahun, baru 40 tahun, wah, sudah 70 tahun. Berarti amalnya sudah lebih banyak daripada kita, maka dia lebih baik daripada aku. Wa idza ra'aita man huwa asghar minka, kalau kamu lihat ada orang yang lebih muda darimu. Kita sudah 50 tahun, ada anak-anak muda 25 tahun, 35 tahun, 20 tahun. Maka apa yang kita katakan? Katanya kul sabaqtuhu ila dunubi wal ma'asi. Aku yang lebih tua ini sudah banyak dosa daripada dia yang masih muda. Jadi yang masih muda lebih baik daripada kita yang sudah tua. Dan inilah sebetulnya makna dari tawadhu begitu. Jadi orang itu tawadhu. Siapapun saya, apakah saya orang tua ataupun orang muda, maka kita menganggap yang lebih baik dari orang yang di depan kita. Makanya tidaklah keluar dari rumah ketika bertemu dengan muslim kecuali kita menganggap dia yang lebih baik daripada kita. Dan itu adalah tawadhu. Dan itu disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri ketika murid-muridnya sedang berdiskusi tentang tawadhu. Maka itulah kesimpulannya sama syekhnya, kamu keluar dari rumah tidaklah mendapatkan muslim kecuali dianggap dia yang lebih baik darinya. Dan ini adalah pedoman yang mungkin muncul. Adzan muadzin, kelas? Habis adzan muadzin. Fadhil. Kita break dulu ya. Jadi untuk sampai kepada tawadhu yang dimaksud tadi, bagaimana kita menghadapi di dalam kehidupan kita, dan kita akan bertemu dengan banyak orang, banyak kaum muslimin. Maka di sini diberikan resep, kata beliau, ketika kamu menemui seorang atau melihat seorang yang lebih tua, maka katakan bahwa dia telah beriman dan beramal lebih dahulu, amal soleh maksudnya, karena umurnya sudah tua, lebih lama daripada kita, maka dia lebih baik daripada aku. Ketika mendapatkan orang yang lebih tua. Dan ketika kamu melihat orang yang lebih muda darimu, maka apa yang kita katakan?
bahwa aku telah mendahului banyak dosa daripada dia yang lebih muda. Jadi saya tidak lebih baik daripada dia. Dia lebih baik daripada saya. Sebab terlahirnya baru 20 tahun yang lalu. Dosanya masih sedikit dibanding saya yang sudah 50 tahun. Maka dia yang muda ini lebih baik daripada aku. Kemudian ketika kamu melihat ikhwanuka yukrimunaka wa yu'addimunaka, kita kadang mendapatkan orang menghormati kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita memuliakan kamu dan menghormati kamu, maka katakan hada fadlun, ini adalah keutamaan, akhadhu bihi ukhidu bihi, yang nanti aku akan pertanggungjawabkan itu. Maka ikhwan fiddin, perlu ada syair nih dihafalkan ini. Idza dzanna bikan nasu khairan fasodikhum. Apa? Tulis. Idza dzanna bika annasu khairan fasodikhum. Idza apabila dzanna annas bikan nasu, manusia menyangkamu khairan baik, fasodikhum, maka benarkan apa yang disangkakan oleh manusia itu. Idza dzanna bika nasu khairan fasodikhum. Apa maksudnya? Mungkin ada orang menganggap ini orang soleh, ya, pakai kopiah di masjid sebelum adzan kadang sudah datang gitu. Kayak ini orang baik nih. Begitu terdengar manusia menyangka kepada kita kebaikan, apa tugas kita? Fasodikhum. Maka benarkan tuh sangkaan orang kepada kita kebaikan. Kayaknya yang tipe kayak gini nih, kayaknya hafalannya banyak nih. Terdengar kepada kita, ya kita punya tanggung jawab orang, ngapalin dong yang banyak. Sebagaimana manusia menyangka kita baik. Idza dzanna bika nasu khairan fasodikhum. Apabila manusia menyangka kepadamu kebaikan, maka benarkan apa yang disangkakan oleh manusia. Begitu. Ya, mungkin dengan tampilan kita demikian, ini orang yang soleh ini. Mestinya kita adalah jadi orang yang soleh beneran, berupaya sebagaimana disangkakan manusia kepada kita. Begitu. Dan demikian juga ketika orang menghormati kita, ya, mengistimewakan kita, mengagungkan, menghormati kita, memuliakan kita, maka itu jadi tanggung jawab kita nantinya. Tetapi ingat, wa idza ra'aita minhum taksiran, apabila engkau melihat dari mereka taksir, penghinaan, kurang menghormati, fakul hadza dzanbun ahdatsuhu. Ini karena dosa yang sudah aku lakukan, sehingga manusia itu nggak peduli sama saya, nggak ngormatin. Ini sebab apa? Dosa kita. Jangan kemudian orang protes, orang ngomong kemana-mana gitu. Kenapa nggak dihormati saya dan seterusnya gitu? Enggak. Tapi coba introspeksi. Ketika orang nggak menghormati saya, kurang menghormati saya, ini jangan-jangan dosa saya yang banyak ini, sehingga orang nggak menghormatin saya. Mestinya begitu. Jadi kalau orang menghormati kita, memuliakan kita, ini jadi tanggung jawab kita, harus benar-benar kita pertanggungjawabkan itu penghormatan orang kepada kita. Kemudian paragraf terakhir sebagai penutup untuk kajian kita pada malam ini. Wa an Qasim ibni Muhammad qala kunna nusafiru ma ibnil Mubarak fakathiran makana yakhturu fi bali faqulu fi nafsi ya bi ayyi shay'in fuddila hadar rajulu alaina hatta ishtahara fi nasi hada syahra. Katanya Qasim ibni Muhammad berkata, kami sedang bersafar bersama Ibnul Mubarak, salafun soleh, ini yang sudah kita bahaskan banyak keutamaan-keutamanya sebelumnya. Ibnul Mubarak disampaikan sama Qasim bin Muhammad, katanya kami safar bersama Ibnul Mubarak, dan banyak apa yang terlintas di benakku ini dan aku katakan di dalam diri saya. Katanya bi aisya'in fudilah hadar rajul. Dengan apa sih kok dilebihkan ini laki-laki ini gitu ke atas kita? Hatta ishtihara fin nasi hada syahra, sampai terkenal Ibnul Mubarak di antara manusia. Yang kebenaran dia bersafar bersamanya, pengen tahu kenapa sih
Laki-laki ini terkenal katanya. In kana yusolli inna lanusolli. Kalau dia sholat kita pun sholat. Wa in kana yasum inna lanasumu. Kalau dia puasa kita pun puasa. Wa in kana yagzu fa inna nagzu. Kalau dia berperang kita pun juga berperang. Wa in kana yahujju inna lanahujju. Kalau dia berhaji kita pun berhaji. Jadi kenapa laki-laki ini Ibnu Mubarak sedemikian terkenal di antara manusia? Nah, beliau berkesempatan sedang bersama safar dengan beliau dan masih belum menemukan. Qala fakuna fi badi masirina ila tariqis Syam lailatan nata'asha fi baitin idza tufi'a asyraju faqala ba'duna fakhadha asyraj wa kharaja yastasbihu famakatha hanihatan thumma jaa bisyiraj ila akhirih. Kemudian dia katakan bahwa kami pada sebagian perjalanan kami jalan menuju Syam pada satu malam kami makan malam, nata asya. Asya itu makan di waktu malam. Asya, kami asya, makan malam di sebuah rumah. Maka tiba-tiba itu fiatur siraj. Tiba-tiba lampunya mati. Lampunya mati, pes gitu, gelap. Maka sebagian kami pun berdiri untuk mengambil lentera siraj, lampu tadi. Maka terdiam sejenak begitu, kemudian datang dengan membawa lampu. Fanadartu ila wajhi Ibnu Mubarak wa lihiyatuhu qad ibtalat minad dumu'. Kemudian ternyata aku mendapatkan Ibnu Mubarak jenggotnya basah dengan air mata. Ini baru ketahuan dia. Kemudian apa yang dikatakan? Fakult fi nafsi, aku katakan ke dalam diriku, bihadihil khosyah fudilah hadar rajul alaina wa la'alahu hina faqad siraj fasara ila ad-dhulumah dzakara al-qiyamata. Kemudian ketika mati gelap sesaat, kemudian ada orang yang membawa lentera, terang lagi. Begitu terang dia dapatkan Ibnu Mubarak sudah basah jenggotnya dengan air mata. Maka dari situlah aku katakan kepada diriku, nah ini sepertinya nih yang terkenalnya udah kebukti nih. Kenapa? Bisa jadi dia dengan takutnya ketika gelap maka diutamakan, dapat keutamaan Ibnu Mubarak ini atas kita semua, kata dia, bahwasanya ketika gelap bisa jadi dia adalah sedang mengingat kiamat. Maka menangislah dia dan barulah dia paham inilah makna khosyah begitu. Makanya dulu Nabi SAW kalau melihat mendung gelap seakan-akan bulak-balik gitu loh maksudnya. Demikian merasakan. Kita nggak tahu adab itu kapan datang. Tapi sebagiannya malah moto gitu. Padahal itu nggak tahu ini kalau adab ini datang bagaimana kepada kita gitu. Takut kita. Dan ini adalah tokoh kita Ibnu Mubarak yang dia itu terkenal dengan kesolehannya, masyhur dia, tetapi yang meriwayatkan ini dia nggak paham dari sisi mana dia itu punya kelebihan. Kenapa? Sholat ya kita sholat, puasa kita juga puasa kata dia. Kalau dia pergi perang kita juga perang, haji. Tapi di mana keutamaan itu? Maka baru kemudian terbedakan Ibnu Mubarak dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya biasa aja, mati lampu, tinggal berdiri cari lentera lagi, dinyalakan, nyala. Begitu nyala, yang lain mah biasa, ini mah menangis. Sangatlah hatinya lembut dan dia orang yang sangatnya dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat itu menjadi satu saham dari 7 saham yang diberitakan oleh Nabi, 7 golongan yang mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Apa katanya? Dzakarallah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainahu, yaitu laki-laki yang dia ingat kepada Allah khalian dalam keadaan sepi sendiri, kemudian meneteskan air matanya. Dan ketika gelap, maka inilah terbukti sosok yang namanya Ibnu Mubarak. Maka diceritakan
jenggotnya dia telah basah dengan air mata. Bisa jadi katanya dia itu ketika gelap dia teringat akhirat, teringat kiamat, maka takutnya muncul, kemudian menangislah dia. Dan mudah-mudahan diberikan hati yang lembut dan diberikan kemudahan kita untuk menangis. Menangis bukan karena banyak masalah nangis, enggak, tapi nangis karena ingat kepada Allah subhanahu. Jangan menangis disakiti istri, disakiti anak nangis itu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bercucurlah air mata kita. Ini salaf dengan khosyahnya mereka kepada Allah dan muraqabahnya, dan masih ada paragraf-paragraf yang lain insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.